Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk setiap anugerah, untuk setiap penyertaan, dan karena Tuhan memegang tangan kami setiap hari, maka kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami dengan baik. Dan Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat pertolongan dan kehendak Tuhan, supaya di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yehezkiel pasal 18, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-18. Yehezkiel 18 ayat 5 sampai ayat 18 yang berbunyi demikian. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala, dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukannya seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, apakah pernah mendengar istilah anak haram? Saya sering mendengar istilah itu apalagi zaman dulu ketika menonton sinetron. Sekarang saya sudah tidak lagi mengikuti sinetron. Waktu saya masih kecil karena nenek saya dan ibu saya dulu nonton sinetron. Jadi saya juga ya nonton gitu, karena kan TV-nya ya dipakai buat nonton ya nonton. Nah, di sinetron-sinetron itu banyak sekali istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang lahir dari hubungan yang tidak didasari pernikahan, hubungan seksual yang tidak didasari pernikahan, dan mereka disebut anak-anak ini disebut dengan anak haram. Nah, ini kemudian menjadi menjadi pergumulan sendiri bagi saya ketika saya sudah dewasa. Kenapa kok mereka yang disebut dengan anak haram? Padahal mereka tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka menjadi anak yang haram gitu kan istilahnya ya. Yang melakukan kesalahan, yang dianggap melakukan kesalahan atau melakukan dosa, sehingga anak itu lahir kan bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Tapi nggak ada istilah orang tua haram, adanya istilah anak haram. Secara tidak langsung, anak ini menanggung apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Di dalam stigma yang beredar di masyarakat, saya tidak tahu apakah masih seperti itu atau tidak, tapi di masyarakat yang ada di sinetron minimal, stigma itu melekat bahwa ketika orang tuanya melakukan
dosa ketika mereka melakukan hubungan seksual tidak didasari pernikahan atau kemudian berselingkuh lalu punya anak dan lain-lain, maka anaknya ikut menanggung kesalahan orang tuanya dengan mendapatkan gelar anak haram. Dan kalau sudah anak haram kan ini ya, seringkali orang tua itu ketika berkumpul di sekolah, terutama orang tua anak TK atau anak SD, kalau SMP SMA sudah jarang ya, mereka tuh sukanya berbagi, bercerita. Jadi ngerti rak to ning anak kuwi lho, bocah kuwi wah wong tuane ora jelas, ibuke ora jelas, bapake ora jelas dan lain-lain. Nah, nanti dari orang tua ini akan terdengar di anaknya. Jadi kok bapak ibu yang suka nonton sinetron atau drama-drama dari negara manapun kayak gitu banyak kok. Nah, kemudian anak ini kemudian menjadi korban perundungan. Jadi dia dibully karena disebut sebagai anak haram. Nah, betapa masyarakat di dalam sinetron ya, atau manusia beberapa, tidak semua, itu suka melihat segala sesuatu itu secara keseluruhan, tidak mau melihat satu persatu secara khusus. Gara-gara ada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohon, maka semuanya langsung disimpulkan, oh ya mesti bapak ewe kaya ngono, ya mesti anake kaya ngono, ya wajar. Ibuke kelakuane kaya ngono kok anake ya mesti kelakuane kaya ngono. Nah, ini adalah stigma yang beredar dan diterapkan oleh banyak orang. Walaupun padahal kan buah jatuh tidak jauh dari pohon itu tidak selalu bermakna seperti itu. Bisa saja yang positif kan. Oh, bapaknya seniman hebat, ibunya juga kalau perempuan ya seniman juga, seniman hebat juga, dan anak-anaknya tentu punya jiwa seni yang bagus. Kan itu kan juga bisa. Tapi stigma buruk itu sering melekat. Kalau anaknya begini, orang tuanya begitu. Kalau orang tuanya begini, anaknya begitu. Tapi pada hari ini Yehezkiel mengingatkan kepada bangsa Israel saat itu. Kita tahu benar bahwa Nabi Yehezkiel itu, ini sudah sering dibahas ya, jadi Nabi Yehezkiel itu diutus dan dipakai oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel ketika masa pembuangan. Dan kira-kira waktu itu Yehezkiel tidak bekerja di Yerusalem tetapi juga di daerah pembuangan, berkaryanya itu di sana. Jadi dia memang hidup di tengah orang-orang yang mengalami pembuangan. Nah, Yehezkiel ini adalah seorang nabi yang unik. Dia itu perkataannya, perilakunya itu selalu unik gitu. Jadi kayak kontroversial gitu loh jadi nabi ini. Nah, hari ini waktu itu Yehezkiel mengingatkan bahwa Tuhan memberikan firman bahwa setiap jiwa, kalau Bapak Ibu membaca di ayat 1 sampai 5, setiap jiwa itu adalah punya Tuhan. Jiwa ayah ataupun jiwa anak. Ya, kita harus menyadari bahwa ini sangat patriarkal ya, jadi ya selalu ayah, selalu bapak, selalu laki-laki. Jadi jiwa ayah maupun jiwa anak adalah punya Tuhan. Jadi yang berdosa yang harus menanggung akibatnya. Tidak berlaku bahwa kalau ayahnya berdosa, anaknya ikut menanggung dosa, atau ketika anaknya berdosa, ayahnya menanggung dosa. Itu tidak berlaku karena setiap jiwa adalah kepunyaan Tuhan dan Tuhan itu melihat satu persatu. Tuhan itu enggak ngebiaruyah. Enggak sih, itu sih enggak berbahasanya, tidak menggeneralisir, ya tidak memukul rata bahwa kalau keluarganya ini ada pencuri maka satu keluarga pencuri semua. Kalau di sini ada orang yang baik, yang rendah hati, baik satu keluarga baik semua, ya enggak mesti. Tuhan melihat setiap orang. Dan ini diingatkan bahwa kalau ada orang hidupnya baik, walaupun ia hidup di tengah bangsa yang berdosa, ini kan disebut ya, walaupun di sana ada berhala-berhala kaum Israel, tapi dia nggak menyembah kaum berhala Israel, dia tidak mencuri persembahan yang harusnya diberikan untuk Tuhan, dia tidak hidup dengan semena-mena, dengan apa ya? Kalau ini dibahasain di sini tidak berbuat jahat kepada istri sesamanya dan lain-lain. Maksudnya walaupun orang-orang di sekitarnya jahat, walaupun orang-orang di sekitarnya menyembah berhala, walaupun orang-orang di sekitarnya hidupnya tidak benar, tapi kalau dia bisa menjaga hidupnya dengan benar, dia menjaga hukum yang baik di antara manusia dan dia mengikuti ketetapan Tuhan, maka dia adalah orang yang benar dan hidup. Nah, ini orang ini sudah benar hidupnya, lalu punya anak, tapi anaknya itu walaupun sudah dididik dengan baik ya, anaknya ini berlaku jahat gitu, berlaku sebaliknya. Nah, ya yang punya tanggung jawab itu bukan si ayah, ya orang ini sendiri, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, bahkan kalau orang jahat ini kemudian punya anak ini tumbuh dan besar melihat perilaku jahat ayahnya, tapi dia tidak meniru yang dilakukan ayahnya, lalu dia berbuat baik, berbuat benar, ya dia tidak menanggung dosanya ayahnya.
walaupun keluarga itu tidak saling menanggung dosanya satu sama lain, tetapi kalau mau kita bayangkan secara khusus, yaitu bukan berarti ayah bisa lepas tanggung jawab dari anak atau anak bisa lepas tanggung jawab dari orang tua, tidak begitu. Tetapi ketika sudah mengingatkan, menegur, mendidik dengan baik dan lain-lain, tetapi tidak dirisaukan, diabaikan, ya kita tidak menanggung dosa orang lain. Kita ini menanggung dosa kita sendiri-sendiri, kehidupan kita sendiri-sendiri. Dan ketika kita tidak menanggung dosa kita juga tidak mendapat kita juga tidak mewarisi kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua saya baik, terus saya mikirnya, oh ya sudahlah orang tua saya baik kok, nanti kan saya juga pasti kecipratan. Jadi kan masa orang tua saya dipertimbangkan, saya enggak. Apalagi nanti saya kok punya anak-anak baik, orang tua saya baik, anak saya baik, ya saya pasti juga ikut-ikutan baik. Masa saya diabaikan? Lalu saya mau hidup seenak-enak saya, nggak apa-apa dong, kan nggak bisa begitu. Nah, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak memukul rata. Tuhan itu nggak melihat bibit bebet kalau bobot, lihat juga ya, tapi kalau dirinya sendiri, maksudnya tidak lihat background keluarga, tidak melihat latar belakang keluarga, hanya melihat kita sendiri, bagaimana kita hidup. Nah, itu Tuhan melihat kita. Tuhan tidak menggeneralisir. Nah, dengan demikian, ketika kita hidup seperti itu dan kita kan juga tidak suka ya digeneralisir, maka kita juga bisa belajar dari bagaimana Tuhan memperlakukan manusia. Kita juga bisa belajar bahwa tidak baik untuk menggeneralisir orang lain, adalah baik untuk melihat individu itu per individu. Oh ya ampun, kalau wong tuane kan ora jelas mesti wis anake ya kelakuane kaya ngono. Lah ya lumrah nek anake kaya ngono lah wong tuane wae. Nah, itu kan kita tidak memberikan ruang bagi seseorang itu untuk menunjukkan jati dirinya. Nah, mari belajar bersama-sama untuk hidup setia di dalam Tuhan sebagai kita individu. Ya tentu kita perlu mengingatkan orang lain, menegur orang lain, mendengarkan orang lain, itu perlu. Tetapi ingat, setiap orang itu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita kepada anak kita, kepada orang tua kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mereka tidak mendengarkan, ya itu adalah kehidupan mereka sendiri. Dan begitu juga ketika kita melihat orang lain, ya mari kita melihat mereka itu secara utuh sebagai seorang individu, bukan dari ini anaknya siapa, ini cucunya siapa, ini orang tuanya siapa, enggak, tapi mereka sendiri secara individu, mari kita melihat. Dan saya rasa ya Bapak Ibu tidak ada yang memakai ya, tapi istilah anak haram dan lain-lain itu kan sudah bukan hal yang baik untuk wariskan ya, bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang seperti itu, karena kan nggak ada ya bayi aja gitu kan, mereka nggak melakukan apa-apa. Dan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu kan tidak selalu bermakna negatif, bisa juga bermakna yang positif. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang sungguh melihat kami dari kedalaman hati kami, melihat kami dari apa yang kami lakukan. Terima kasih karena Tuhan tidak memukul rata kami, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam bangsa. Tapi sungguh Tuhan melihat kami dari diri kami sendiri. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan memampukan kami punya hati yang besar, punya hati yang mengasihi seperti hati yang Tuhan miliki, supaya dalam kami mengasihi sesama kami tidak menghakimi, tidak menilai mereka terlebih karena latar belakang keluarga, status, ataupun keberadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga jadi hal yang baik. Jadi mari tidak menggeneralisir, apalagi suku, ras, golongan. Enggak semua orang kaya itu korup, juga enggak semua orang miskin itu malas. Tidak semua orang punya kulit berwarna apa itu pasti begini begitu, enggak juga. Mari melihat seseorang itu per individunya. Nah, sekarang selamat menjalani aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dah.